Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-'aida lil muttaqin, alhamdulillahilladzi ja'ala al-'aida lil mu'minina surura wa ja'ala as-siyama lil muttaqina nura. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, الذي يعلم ما في الصدور ويعفو عن الخطايا والفجور. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نتجنب الظلم وكانوا للحق نسيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين والمسلمات، a'idin wal a'idat rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang agung, hari yang penuh dengan takbir, hari yang penuh dengan syukur, hari yang penuh dengan keharuan. Sejak tadi malam gema takbir, tahlil dan tahmid terdengar saling bersahutan memenuhi suasana malam menyambut hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah, menandai perpisahan kita dengan bulan istimewa, yaitu Ramadan yang penuh kasih sayang, rahmah dan ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, serta penebus api neraka, idqum minan nar. Para ulama mengingatkan takbir Idul Fitri bukan sekadar gema suara, ia adalah pengakuan atas kemenangan rohani. Allah Subhanahu wa taala berfirman: wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya dan agar kamu bersyukur. Quran surah Al-Baqarah 185. Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih berkesempatan bertemu dengan hari raya yang penuh berkah. Semoga amal ibadah yang kita jalankan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dianugerahi kesehatan dan kekuatan serta keistiqomahan untuk menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'idin wal a'idat rahimakumullah. Hari ini adalah hari kemenangan, hari ketika umat Islam kembali kepada fitrah setelah ditempa dengan madrasah Ramadan. Sebulan penuh kita dilatih untuk menahan diri, memperkuat kesabaran, menumbuhkan empati, serta memperdalam ketergantungan kepadanya. Namun sesungguhnya Ramadan bukan hanya mendidik kita menjadi hamba yang soleh, tetapi juga mempersiapkan kita menjadi umat yang tangguh. Sebab sejarah selalu mengajarkan satu pelajaran: umat yang kuat bukanlah umat yang tidak pernah diuji, tetapi umat yang mampu mempersiapkan diri, umat yang mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam kesempatan yang mulia ini, kita perlu mengingat sebuah petuah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu sekaligus menantu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat beliau ini tercatat dalam kitab Nahjul Balaghah. Beliau berkata, ala wa inna zulma thalatha, fa zulmun la yughfar, wa zulmun la yutrak, wa zulmun maghfurun la yutlaq. Ketahuilah, sesungguhnya kezaliman itu ada 3 macam.
Kezaliman yang tidak diampuni, kezaliman yang tidak dibiarkan pasti dituntut, dan kezaliman yang diampuni. Petua ini memberikan pesan moral yang sangat jelas bagi kita dalam menjaga hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia. Idul Fitri menjadi saat yang tepat untuk mengingat kembali nasihat tersebut, agar setelah Ramadan kita mampu menjaga diri dari segala bentuk kezaliman. Yang pertama, kezaliman yang tidak diampuni. Kezaliman yang tidak diampuni adalah berbuat syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu selainnya. Syirik merupakan dosa paling besar karena merusak fondasi agama yang paling mendasar, yaitu tauhid. Ketika seseorang menyekutukan Allah, berarti ia menempatkan makhluk yang lemah dan terbatas sejajar dengan Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran surah An-Nisa ayat 48. Ayat ini menunjukkan bahwa syirik adalah kezaliman yang paling fatal. Selama seseorang meninggal dalam keadaan syirik dan tidak bertaubat, maka dosa itu tidak akan diampuni. Karena itulah nasihat pertama yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya adalah larangan untuk berbuat syirik. Allah mengabadikan nasihat itu dalam Al-Quran. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang benar. Quran surah Luqman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah surat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kezaliman yang tidak pernah, yang tidak akan diabaikan. Kezaliman ini terhadap sesama manusia bentuknya beragam. Bisa dalam bentuk merampas harta, menipu, mencemarkan nama baik, memfitnah, menggunjing, hingga menyakiti orang lain secara fisik maupun psikologis. Dahulu rakyat Mesir merasa tertindas dengan kepemimpinan Ahmad bin Tulun. Mereka kemudian mengadu kepada ulama perempuan mulia, cucu Rasulullah bernama Sayyidah Nafisah. Saat Ahmad Tulun melintas dengan kudanya, Sayyidah Nafisah mencegatnya dan memberikan sepucuk surat yang berisi peringatan keras. Kalian berkuasa tapi menindas, kalian diberi nikmat tapi malah berbuat dosa. Ingatlah, doa orang-orang yang kalian zalimi adalah anak panah yang tidak pernah meleset. Silahkan bertindak sesukamu, kami akan bersabar. Teruslah zalim, kami punya Allah tempat mengadu. Kelak orang zalim akan tahu kemana mereka akan kembali. Membaca pesan itu, hati Ahmad bin Tulun bergetar. Ia seketika menyadari kesombongan dan kezalimannya, serta berubah menjadi pemimpin yang adil sejak saat itu. Kezaliman terhadap manusia tidak cukup ditebus dengan istighfar. Hak orang lain harus dikembalikan dan kesalahan harus dimaafkan oleh pihak yang dizalimi. Rasulullah SAW menggambarkan betapa beratnya kezaliman kepada sesama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, dengan pahala puasa, dan dengan pahala zakat, tetapi ia pernah mencela orang ini, menuduh orang itu memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Maka pahala kebaikannya diberikan kepada mereka. Jika pahalanya habis sebelum tuntutan selesai, dosa-dosa mereka dipindahkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi peringatan bagi siapa saja. Jangan sampai setelah Ramadan kita merasa telah banyak beribadah, tetapi ternyata kita masih menyimpan kezaliman kepada orang lain. Idul Fitri yang kita rayakan mengandung pesan yang sangat dalam. Pada hari ini kaum muslimin saling bersalaman, saling meminta maaf,
dan saling memaafkan. Tradisi ini bukan hanya sekedar adat, tetapi memiliki makna syariat yang besar. Membersihkan diri dari kezaliman terhadap sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kezaliman yang diampuni. Jenis kezaliman ketiga adalah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri dalam bentuk dosa-dosa pribadi yang tidak melibatkan hak orang lain, mencakup berbagai kelalaian dan kesalahan pribadi antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, pintu ampunan terbuka sangat luas bagi siapapun yang bertobat dengan tulus. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kabar gembira, kullu ibni adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, betapa mengherankan orang yang berputus asa dari rahmat Allah padahal ia memiliki jalan keselamatan. Beliau ditanya, apakah jalan keselamatan ini? Beliau menjawab, memperbanyak istighfar. Seorang ulama besar, Fudail bin Iyad, pernah mengingatkan, memohon ampun kepada Allah tanpa meninggalkan dosa adalah tobatnya para pendusta. Maksudnya, istighfar yang sejati bukan hanya ucapan di lisan, tetapi harus disertai dengan penyesalan dan meninggalkan perbuatan dosa. Tanpa itu, istighfar hanyalah menjadi kata-kata kosong. Idul Fitri adalah saat yang sangat tepat untuk kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Jika selama ini kita lalai, maka hari ini adalah awal yang baru untuk kita semua memperbaiki diri. Setelah Ramadan mendidik kita dengan puasa, sholat malam, dan tilawah Al-Quran, maka tugas kita berikutnya adalah menjaga diri agar bersih dari segala bentuk kezaliman. Semoga Idul Fitri ini benar-benar menjadikan kita kembali kepada fitrah lewat hati yang bersih, iman yang kuat, serta kehidupan yang dipenuhi dengan keadilan dan kebaikan. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal fa'idin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ala ni'matil iman wal islam wa nashkuruhu ala tamamis siyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil zulmi wal awham, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairu man aqama al-'adla bainal anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa'usikum wa nafsi bittaqwallah azza wa jalla wattaqullaha ta'ala fi hadzal yawmil azim
wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyyil karim, faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an sa'ir as-sahabati as-salihin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tahhir qulubana min asy-syirki wan nifaq wa'zimna an zulmi anfusina wa zulmil ibad. Ya Rabbana ighfir lana ma la yaghfaru illa birahmatika min asy-syirki wa'izna min kulli kabiratin wa saghiratin. Allahumma ij'alna mimman yu'adduna al-amanat wa alhimna at-tajafiya an madhalimil khalq waj'al hadzal 'aida barakatan lana linasfaha 'amman zalama wa nas'a man qata'ana. Ya Rahman irham dha'fana waqbal siyamana wa'fu 'anna zulmana li anfusina fa innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.